Unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Cinta Tanah Air di depan gerbang Polrestabes Medan, Jalan Haji Muhammad Said berujung ricuh. Aksi dorong antara petugas dengan mahasiswa pun tak terhindarkan saat mahasiswa mendesak masuk ke dalam untuk menemui Kapolrestabes Medan. Unjuk rasa digelar untuk mendesak Polrestabes Medan menangkap Direktur PT MAS. Pasalnya, PT MAS diduga menyelewengkan perizinan atau diduga tidak memiliki legalitas usaha pabrik peleburan besi yang berlokasi di Jalan Damar Wulan, Desa Sampali, Kecamatan Percut Satuan, Kabupaten Deli Serdang. Tadi ada beberapa dari sudah ditangkap tadi dari reskrim, tapi beliau arogansi ditangkap, tidak menanggapi, acu tidak acu. Lalu ketika kita sudah keluar, kita dipanggil lagi, ternyata yang menanggapi kita adalah Kasat Reskrim bersama Kanit. Tadi di sana laporan kita sudah diterima dan akan dilakukan penyidikan, dan tim penyidik sudah ada, yaitu kalau nggak salah saya namanya Aibtu MCAan. Masa juga meminta Dinas Lingkungan Hidup Deli Serdang untuk memberikan sanksi tegas terhadap PT MAS yang diduga telah melakukan pencemaran lingkungan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Sejumlah pengunjung Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Busori, Ternate, Maluku Utara panik saat terjebak di dalam lift yang mengalami kerusakan fungsi. Di dalamnya termasuk keluarga almarhum, termasuk istri dari mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba, yang datang untuk melayat di ruang ICU yang berada di lantai 4 rumah sakit. Mereka yang terjebak panik karena khawatir lift akan jatuh. Ambil kunci dulu. Makin panik oksigen tambah. Ada teknisnya, ada itu setting di bawah dulu ya, ragu-ragu ya. Ada biking. Jangan panik, jangan panik. Jangan panik, kalau panik diikong. Bupati Halmahera Selatan Basam Kasuba berupaya membuka pintu lift untuk mengeluarkan mereka, namun upaya tersebut belum berhasil. Teknisi lift yang datang langsung membuka pintu lift sehingga pengunjung yang terjebak bisa keluar. Meski begitu, mereka panik dan lemas karena kekurangan oksigen. Sementara pengunjung lainnya pun panik. Mereka khawatir tak bisa turun lantaran jalur emergensi dialihfungsikan menjadi ruang operasi. Setelah kepanikan pengunjung, pihak rumah sakit membuka jalur emergensi untuk mengevakuasi para pengunjung. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Warga menangkap seorang pria pencuri kaca spion mobil di Jalan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur. Sementara polisi memburu ketiga pelaku lainnya yang berhasil kabur. Ngaca dulu nih. Seorang pemuda berusia 25 tahun asal Bekasi, Jawa Barat ini hanya bisa pasrah dan menunduk. Dengan kedua tangan terborgol, pelaku pencuri spion di Jalan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur ini menjadi candaan warga. Polisi dari sektor Durensawit yang berada di lokasi langsung memasukkan pelaku ke dalam mobil lantaran khawatir warga tersulut emosi oleh aksi pencurian kaca spion yang dilakukan pelaku. Peristiwa pencurian ini bermula saat kawanan pelaku pencurian spion berjumlah 4 orang mencuri sepasang kaca spion mobil yang terparkir di pinggir jalan. Seorang saksi mata yang mengetahui peristiwa ini membuntuti kawanan pelaku dan berteriak maling. 1 orang pelaku berhasil tertangkap, sementara 3 pelaku lain berhasil kabur. Maling spion nih, saya ikutin nih. Dari belakang saya nggak berani ngambil tindakan dulu. Saya ikutin dulu dari belakang, saya ikutin. Pas saya lihat, saya deketin, saya mau ditakol spion langsung. Saya baru berani neriakin dari simpang 5. Dari simpang 5 langsung saya teriakin ke sini. Nah, yang satu ngambil ke arah Pondok Kopi kanan. Berapa orang dia pelaku? Berempat, Bang. Berempat. Ya, BB dibuang di sana ada juga, cuman nggak ketemu sih, udah cari. Petugas membawa pelaku berikut barang bukti ke Polsek Durensawit untuk kepentingan penyelidikan. Sementara ketiga pelaku yang telah diketahui identitasnya diburu oleh polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gadi, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, satu gudang toko elektronik di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ludes terbakar pada Jumat malam. Sejumlah petugas pemadam kebakaran dilarikan ke rumah sakit karena terluka dan sesak nafas saat berusaha memadamkan api. Ini nah, apinya nyala. Gudang elektronik dan AC. Kebakaran melanda sebuah gudang yang berada di lantai 3 toko elektronik dan furnitur di Jalan Cidikriwut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Api terus membesar karena di dalam gudang banyak terdapat bahan yang mudah terbakar. Pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api dibantu tim dari BPBD, Dinas Kehutanan, BPK Swakarsa, dan polisi. Sejumlah petugas damkar terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena terluka bakar dan sesak nafas lantaran besarnya api dan pekatnya asap kebakaran. Api baru berhasil dikuasai setelah 4 jam pemadaman menjelang waktu makan sahur. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik dari dalam gudang. Tapi masih belum tahu dari mana, yang jelas kami datang, menurut ilmu saya dia adalah yang terbakar adalah bagian yang mengandung plastik dan styrofoam, berarti ada kemungkinan unsurnya ada listrik. Di bagian mana? Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas disertai kebakaran terjadi di Jalan Pantura, Kaliboyo Tulis, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Sebuah truk tronton mengalami pecah ban sehingga hilang kendali dan menabrak sejumlah kendaraan hingga rumah warga. Ini numbuk di kantor Mitra Kartika ini kebakar. Beginilah detik-detik kebakaran truk tronton yang membawa muatan ember cat plastik. Truk berjalan cukup kencang dan tiba-tiba tidak terkendali menabrak 3 kendaraan. Truk awalnya menabrak sepeda motor kemudian menghantam mobil pickup. Dampak dari benturan keras membuat pickup terseret hingga ke rumah milik warga sehingga mengalami kerusakan cukup parah. Warga sekitar segera berusaha memadamkan api sebelum petugas pemadam kebakaran tiba. Beruntung kobaran api tidak merambat ke rumah warga lainnya karena api lebih banyak menyebar ke arah muatan truk. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun supir truk mengalami luka bakar. Parkir tepat di depan, setelah dienteng, mobil biasa diam di situ, tiba-tiba truk dorong mobil sampai ke depan rumah sini. Mobil ya. Kalau api kira-kira percikannya dari mana dulu? Kemungkinan besar katanya informasi dari tangki BBM tetap. Karena mengalami luka bakar serius dan dirawat di RSUD Kalisari, Batang. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, polisi terus menyelidiki identitas kerangka manusia di dalam mobil yang terparkir di asrama polisi Polsek Ujung Pangkah, Gresik. Polisi memeriksa 20 saksi yang diantaranya terdiri dari anggota Polsek Ujung Pangkah. Misteri tengkorak dalam mobil yang terparkir di asrama polisi Polsek Ujung Pangkah, Gresik belum terungkap. Pihak Polres Gresik terus berkoordinasi dengan tim forensik untuk mengetahui hasil tes DNA agar mengetahui identitas tengkorak tersebut. Polisi juga memeriksa 20 saksi yang terdiri dari anggota Polsek Ujung Pangkah dan warga sekitar. Per malam ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 20 orang saksi. Yang mana 20 orang saksi itu juga ada salah satu dari anggota Polsek maupun dari masyarakat setempat. Terus kami juga masih berkoordinasi dengan kedokteran forensik terkait hasil uji labnya. Dari hasil pemeriksaan saksi, beberapa orang mengaku mengenali korban berdasarkan ciri-ciri fisik dan temuan sarung batik di dalam mobil. Hasil forensik menunjukkan bahwa korban adalah laki-laki dengan tinggi badan sekitar 153 cm dan diperkirakan berusia 60 tahun. Salah satu ciri khas yang menonjol adalah kondisi giginya yang tonggos. Namun polisi belum bisa memastikan identitas korban sebelum ada hasil kajian ilmiah yang akurat. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Ayu Siang. Pemirsa, ratusan warga rela antri panjang dan berdesakan demi mendapatkan paket sembako murah di Gor Johar Baru, Jakarta Pusat. Meski harus antri lama, warga mengaku senang dapat membeli paket sembako murah seharga Rp50.000. Sejak pagi hari, ratusan warga yang didominasi ibu-ibu sudah memenuhi gelanggang olahraga Johar Baru, Jakarta Pusat. Mereka rela antre dan berdesakan demi mendapatkan paket sembako murah. Pihak panitia menyediakan paket sembako berisi 5 liter beras, 5 bungkus mie instan, 1 liter minyak goreng, 1 kilogram gula, dan ikan kaleng dengan biaya hanya Rp50.000 dari harga normal Rp135.000. Warga pun mengaku sangat terbantu dengan adanya bazar sembako murah ini di tengah tingginya harga bahan pangan. Harganya Rp50.000, kayaknya cukup membantu ya, kebenaran beras habis di rumah. Ini ada beras 5 kilo, Indomie 3, gula, sarden sama minyak. Ya untuk Rp50.000 ya jauh lebih murah sih, berasnya aja udah Rp50.000 sendiri biasanya kan. Lumayan, membantu. Nah ini kan menjelang lebaran nih nanti Bu, kira-kira bazar seperti ini harus diperbanyak atau gimana? Iya dong, harus diperbanyak, lumayan buat mama. Pihak panitia menyediakan 1.000 paket sembako murah. Rencananya kegiatan bazar sembako murah akan terus digelar guna membantu warga mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso kunjungi Pasar Ciracas, Jakarta Timur untuk memantau harga bahan pokok jelang Lebaran. Menteri Perdagangan juga memeriksa keberadaan minyak goreng minyak kita. Sini Pak, tolong Pak. Kunjungan Mendak untuk memastikan bahwa pasokan bahan pokok aman dan terkendali selama bulan puasa hingga Hari Raya Idul Fitri nanti. Mendak Budi mengungkapkan harga bahan pokok juga terpantau normal. Di antaranya harga daging ayam Rp26.000 per kilogram dan daging sapi Rp140.000 per kilogram. Dalam sidak, Mendak Budi juga membeli minyak goreng minyak kita 1 liter untuk dilakukan pengecekan apakah isi dalam kemasan sesuai dengan informasi takaran volume dalam kemasan. Setelah dilakukan pengukuran dengan gelas ukur, isi kemasan sesuai dengan informasi takaran. Harga minyak kita juga sesuai dengan harga eceran tertinggi, yakni Rp16.000 per 1 liter. Cenderung harga-harga normal dan tadi kita lihat banyak ibu-ibu yang belanja yang untuk persiapan Lebaran. Jadi sekali lagi terima kasih kepada teman-teman, kepada KL, kepada instansi terkait, Satgas Pangan, dan semua kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, atas bantuannya. Kita bersama-sama menjaga barang-barang ini terutama menghadapi Lebaran. Jadi kita akan terus kontrol secara rutin harga-harga di seluruh Indonesia agar pasokan terjamin, kemudian harga juga. Ya, pemirsa, ratusan warga di Kota Tangerang, Banten juga rela mengantri membeli sembako murah di halaman Masjid Al-Falah. Bazar sembako murah ini digelar untuk meringankan perekonomian warga Kota Tangerang. Meski sempat diguyur hujan, ratusan warga Babakan Kota Tangerang rela mengantri demi membeli sejumlah kebutuhan pokok di Bazar Gampang Sembako Murah. Selain beras, pemerintah Kota Tangerang juga menyediakan sejumlah kebutuhan pokok lainnya seperti minyak goreng, gula, terigu, telur, dan mentega. Romlah, salah seorang warga mengaku senang karena harganya lebih murah dibandingkan harga pasar. Dengan uang Rp90.000, ia bisa mendapatkan 2 kg telur dan 2 kg gula. Kenapa? Ada belanja sini lebih murah dibanding kita. Ya. Sementara itu, Sahrudin, Wali Kota Tangerang, mengatakan bazar sembako murah ini digelar selama Ramadan agar masyarakat mudah memperoleh sembako dengan harga yang lebih terjangkau.
gerakan Gampang Sembako Murah yang diprakarsai oleh RW 05 Kelurahan Babakan. Dan ini dilaksanakan secara serentak kecamatan di masing-masing kelurahan, di 8 kelurahan di Kecamatan Tangerang. Ada apa aja nih Pak, produknya nih Pak? Kita lihat di sini ada beras, kemudian gula, minyak, terigu, mentega, sama telur. Harganya lebih murah ya Pak? Jauh lebih murah. Di sini harga berapa 70% ya dari harga pasar rata-rata. Diharapkan bazar Gampang Sembako Murah ini juga mampu menekan angka inflasi saat Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno melarang pengurus RW dan Ormas di Jakarta meminta tunjangan Hari Raya pada pengusaha. Menurut Bang Sidul, ini tindakan itu keliru dan seharusnya tidak dilakukan. Ya, pemirsa, hal ini dikatakan Rano Karno menyusul viralnya surat edaran permintaan tunjangan Hari Raya dari pengurus RW di wilayah Jembatan 5, Tambora, Jakarta Barat. Dalam edaran itu tertulis pengurus RW minta Rp1 juta ke pengusaha yang menggunakan jasa parkir di wilayah Jembatan 5. Rano Karno menegaskan menyerahkan sepenuhnya ke aparat hukum untuk sanksi karena pemerintah daerah tidak punya wewenang. Kita mesti paham, maaf nih, RT RW saya juga mengeluarkan edaran untuk apa? Misalnya untuk lebaran sampah, itu sih normal gitu. Tapi juga ada ketentuan, jangan gila-gilaan, nggak boleh itu. Kayak petugas sampah, tukang sapu, di komplek-komplek pasti begitu, pasti dikolek dari. Ya. Pemprov bakalan keluarin imbauan untuk kayaknya nggak usah ditanya, itu sudah ini deh. Ormas minta THR pasti oknum lagi, bukan ormasnya itu sih. sanksinya gimana? Ya kalau sanksi kan. Pemirsa, Polres Merangin memasang garis polisi di tangki penyimpanan BBM di SPBU Sungai Misang, Jambi. Hal ini dilakukan pasca viral dan adanya laporan warga mengenai BBM jenis Pertamax yang bercampur air dijual SPBU tersebut. Usai melakukan pengecekan terhadap tangki penampungan BBM, pihak kepolisian dari Resort Merangik langsung memasang garis polisi guna tidak ada aktivitas di lokasi kejadian. Pengecekan yang langsung dipimpin Kapolres Merangin AKBP Roni bersama Kasat Reskrim AKP Mulyono. Dan ditemukan jika BBM jenis Pertamax yang ada di penampungan BBM sudah bercampur dengan air. Dari hasil pengecekan didapati ada kebocoran dinding di lokasi penampungan BBM sehingga air dengan mudah masuk ke dalam tangki penampungan. Cek turun ke TKP bersama Kasat Reskrim, bersama Sabara dan rekan-rekan yang lain dari pihak SPBU juga. Kita cek ke lokasi, ternyata memang ada lubang atau bekas kabel yang dulu untuk perpindahan, sehingga disitulah air masuk ke dalam tangki tersebut. Sementara itu, pihak SPBU menyampaikan telah bertanggung jawab atas kerusakan kendaraan. Dan itu untuk penanggulangannya sudah kita koordinasikan dengan pihak bengkel. Jadi kita sudah tunjuk satu bengkel tadi untuk memperbaiki kendaraan yang rusak. Dan yang untuk yang mobil itu juga sudah pemiliknya sudah ada di sini, akan kita lakukan penggantian. Ini ya, amankan dulu. Sebelumnya, puluhan warga Kabupaten Merangin mendatangi SPBU Sungai Misang, Kabupaten Merangin, sembari membawa kendaraan yang mogok usai mengisi BBM Pertamax. Warga membuktikan jika BBM tersebut bercampur dengan air dengan cara mengeluarkan BBM dari tangki sepeda motor. Dari Jambi, Sarfandi, iNews melaporkan. Pemerintah memastikan akan melanjutkan program normalisasi Sungai Ciliwung. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat penanganan banjir di Jakarta dan juga sekitarnya. Usai rapat koordinasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, Gubernur Jakarta Pramono Anung,
serta Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan pemerintah melanjutkan program normalisasi Sungai Ciliwung sebagai bagian dari upaya mengatasi banjir Jakarta. Fokus utama nantinya adalah percepatan pembebasan lahan yang dimulai tahun ini hingga tahun depan. Melalui normalisasi Sungai Ciliwung, diharapkan 40% potensi banjir di ibu kota bisa tertangani secara efektif. BPN untuk mendukung Pak Menteri PU dan Pak Gubernur DKI adalah pengadaan tanahnya yang tadi sudah disepakati dari Pengadekan sampai di kawasan Kawajati. Totalnya sekitar 11 hektar atau 16 km di sepanjang Sungai Ciliwung. Dan kami berprinsip tidak akan melakukan penggusuran. Semua yang kami lakukan harus secara bersama-sama dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah Jakarta, dan warga yang memang terdampak kalau normalisasi itu dilakukan. Diharapkan pembebasan lahan selesai pada akhir Mei 2025. Dengan begitu, pembangunan fisik bisa segera dimulai pada Juli 2025. Sebelumnya, normalisasi Sungai Ciliwung rencananya sepanjang 33,69 km. Namun saat ini baru diselesaikan sepanjang 17,14 km. Untuk proyek ini, pemerintah membutuhkan total lahan seluas 35,94 hektar dengan jumlah bidang sebanyak 5.353 bidang. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di iNews yang pemirsa. Kita ke informasi selanjutnya di mana sejumlah anggota DPR RI melakukan inspeksi mendadak ke kantor PT Produksi Film Negara atau PFN di Jatinegara, Jakarta Timur. Saat sidak, Direktur PFN yang baru, Rifan Fajar Syah alias Ivan 17, terlambat 40 menit datang ke kantor. Itu sudah hasil dimulai kecil-kecilan. Wakil Ketua DPR RI Sufidasko Ahmad dan sejumlah anggota Komisi 6 DPR melakukan sidak ke kantor PT Produksi Film Negara atau PFN di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat pagi. Sebelum sidak, rombongan harus menunggu 40 menit karena Direktur PFN yang baru, Rifian Fajar Syah alias Ivan 17, telat hadir. Dalam sidak ini, Wakil Ketua DPR Sufidasko Ahmad mengaku prihatin dengan kondisi gedung milik negara tersebut. Meski begitu, para anggota DPR ini pun mendukung PFN sebagai pusat konten negara. Teman sayang sekali set tersebut sudah tidak ada. Cukup memperhatinkan bangunan lama, hutang banyak, gaji karyawan masih tertunggak, gaji direksi yang belum terbayar, dan operasional serta dana produksi yang tersendat-sendat. Dan kami concern dengan pimpinan dan anggota Komisi 6 untuk meminta kepada pemerintah dalam hal ini untuk membantu memajukan agar industri kreatif, industri film di Indonesia menjadi. Sebenarnya ini bentuk perhatian ya, sudah sekian lama loh. Maksudnya gini, jangan sampai yang disorot ini kayak, oh ini bentuknya sidak, oh ini semua direksi telat gitu. Karena maksudnya begini, teman-teman direksi ini dari kemarin seharian terhitung efektif sebenarnya kita ini baru kerja hari ke 2 hari sebenarnya. Dan seharian kita berbicara kepada teman-teman yang ada di DPR gitu, bagaimana memprihatinkan kondisi di PFN ini gitu kira-kira. Dan ini kita bersyukur banget setelah puluhan tahun bahkan kita belum pernah diberikan ruang audiensi RDP di komisi di DPR. Iya, alhamdulillahnya hari ini malah didatangi. Jadi ini bentuknya sama sekali bukan sidak, ini bentuknya lebih ke perhatian. Akhirnya negara bisa hadir di PFN. Jadi ini hari yang bersejarah buat. Dianggap tidak mumpuni menyandang jabatan sebagai Direktur PT Produksi Film Negara. Sebenarnya apa latar belakang Ivan? Dan berikut profilnya pemirsa.
Ivan Seventeen dirut PT Produksi Film Negara bernama asli Rifan Fajarsyah. Lahir di Yogyakarta 16 Maret 1983. Ivan pun menyelesaikan pendidikannya tepat waktu dari SD hingga SMA. Ivan berkuliah jurusan ekonomi dan bisnis di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2001 dan lulus tahun 2005. Ivan bergabung menjadi vokalis Seventeen tahun 99 dan setelah anggota bandnya meninggal tahun 2018, Ivan bersolo karir pada tahun 2020. Banyak album yang sudah dihasilkan Ivan selama bergabung di Seventeen. Sementara solo karirnya, Ivan merilis satu album berjudul 17 pada tahun 2023. Sebelumnya, pada tahun 2020, Ivan memproduseri film dokumenter perjalanan hidupnya bersama Seventeen berjudul Kemarin pada tahun 2020. Ivan juga pernah merilis lagu kebangsaan berjudul Pernah di Sana pada awal tahun 2025. Dalam dunia politik, Ivan gagal 2 kali saat pemilu, yaitu tahun 2014 dengan Dapil DI Yogyakarta bersama Partai Gerindra dan tahun 2019 Dapil Kalimantan Barat bersama Partai Kebangkitan Bangsa. Sementara itu, pemirsa, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI, Nezar Patria, membenarkan kantor Kementerian Komunikasi digeledah Kejaksaan terkait dugaan kasus korupsi proyek Pusat Data Nasional Sementara 2020-2024. Meski demikian, Nezar mengaku tidak tahu menahu soal kasus tersebut meski ia sudah menjabat sebagai Wamen sejak tahun 2023. Akan aja ke proses hukum ya, karena itu kan terkait dengan kasus BDNS. Dan itu follow up-nya. Jadi ya kita serahkan pada proses hukum. Pak, tapi ini kan terjadinya lokusnya itu kan terjadi saat Bapak sudah menjadi Wamen di yang sebelumnya itu ya Pak ya, di kabinet sebelumnya. Nah itu apakah Bapak sebelumnya tidak pernah tahun 2020 ke 2024. Nah itu kan masih bersinggungan gitu Pak sama zaman Bapak di kabinet sebelumnya. Apakah sebelumnya Bapak tidak pernah mencium adanya ada korupsi gitu, ada itu kan berkelanjutan. Nanti dilihat aja dulu. Ya, pemirsa, dugaan korupsi Pusat Data Nasional Sementara yang merugikan negara hampir 1 triliun rupiah dan menjadi penyebab serangan ransomware di 2024 dimulai sejak tahun 2020. Saat itu Kementerian Komdigi yang masih bernama Kementerian Kominfo mengkondisikan tender untuk memenangkan PT AL selama 5 tahun berturut-turut. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mencatat korupsi diduga mulai pada tahun 2020. Komdigi yang saat itu bernama Kominfo melakukan pengkondisian tender untuk mengangkat PT AL sebagai kontrak saat itu mencapai 60,378 biliar rupiah. Pada tahun 2021, PT AL kembali menangkan tender PDSN dengan nilai kontrak mencapai 102,671 miliar rupiah. Di tahun 2022, Kominfo kedapatan menghilangkan salah satu syarat pemenang tender. Hal ini dilakukan supaya tender dimenangkan PT AL. Dinilai kontrak PDSN di tahun ini mencapai 188,900 miliar rupiah. Lagi dan lagi PT AL menangkan tender PDSN tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2023 nilai kontrak mencapai 350,959 miliar rupiah. Sementara pada tahun 2024 nilai kontraknya mencapai 256,575 miliar rupiah. Sementara total anggaran pengadaan proyek PDSN mencapai 959,485 miliar rupiah. Padahal PT AL tidak mampu memenuhi persyaratan sesuai rekomendasi Badan Cyber dan Sandi Nasional. Akibatnya pada Juni 2024 serangan ransomware terjadi dan beberapa layanan tidak bisa digunakan. Tak hanya itu, serangan ini juga menyebabkan bocornya data diri penduduk Indonesia.
Pemirsa, masih di iNews Siang bersama saya Arlista Hadi, dan informasi selanjutnya adalah seorang ibu hamil di Kabupaten Muaro Jambi terjebak banjir selama 4 hari. Warga mengevakuasi ibu hamil menggunakan 2 batang pohon pisang dan menerjang banjir menuju rumah sakit. Sudah 4 hari, seorang ibu hamil di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, terjebak banjir yang melanda permukiman. Semakin hari kondisinya semakin lemah. Warga akhirnya bergotong royong mengevakuasi ibu hamil ini ke rumah sakit. Warga menggunakan 2 batang pohon pisang untuk membawa sang ibu, kemudian menerjang banjir menuju rumah sakit. Seorang warga bahkan memaksa menggunakan sepeda motornya, namun mesinnya mati di tengah jalan. Pasca peristiwa ini viral, Pemda setempat mengaku telah menginstruksikan pihak kecamatan yang terdampak banjir agar membuat posko bencana untuk membantu masyarakat. Tadi kami minta setiap kecamatan, terutama kecamatan-kecamatan yang sudah terdampak sekarang, untuk segera membentuk posko siaga banjir. Dan nanti suatu saat kita ada koordinasi dari satgas kita sana, ada bantuan, mereka yang akan mengkoordinasikan dan akan menyalurkannya ke desa-desa yang ada di situ. Banjir akibat luapan Sungai Batanghari ini meluas hingga 7 kecamatan. Rumah-rumah warga dan akses jalan terendam hingga 1 meter. Akibatnya aktivitas warga terhambat. Dari Muaro Jambi, Haisun Hafiz, iNews melaporkan. Aparat Satuan Narkoba Polresta Bogor Kota mengamankan sabu yang disembunyikan di tangki bensin mobil SUV. Petugas pun langsung menyita 7 kg sabu tersebut. Usai menyita 21 kg sabu pada Januari lalu, petugas Satuan Narkoba Polresta Bogor Kota kini terus mengembangkan kasus peredaran narkoba yang dibawa oleh seorang kurir. Polisi akhirnya menemukan barang bukti tambahan sebanyak 7 kg sabu yang disembunyikan di dalam tangki bensin mobil SUV yang telah dimodifikasi. Pengungkapan ini didapat setelah petugas terus menggali keterangan tersangka yang membawa narkoba dengan sasaran wilayah Jabodetabek. Tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota melakukan kegiatan pembongkaran, pemeriksaan kembali kendaraan Mitsubishi jenis Pajero. Alhamdulillah diketemukan narkotika tersebut di dalam tangki BBM mobil jenis Mitsubishi Pajero tersebut. Sebelumnya polisi meringkus seorang kurir narkoba di kawasan Yasmin, Kota Bogor. Saat digeledah, petugas mendapati narkotika jenis sabu dan ekstasi yang disembunyikan di bagian ban serep, blower AC, dan bagasi penyimpanan kunci. Tersangka pun dijerat UU Narkoba dengan ancaman penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. SMP Negeri 2 Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dibobol maling. Pelaku mencuri uang koperasi simpanan hari raya para guru senilai 60 juta rupiah serta beberapa laptop. Staf kantor SMP Negeri 2 Purwokerto ini terus menangis mengetahui uang senilai 60 juta rupiah di meja kerjanya lenyap dicuri. Tim Inafis dari Polresta Banyumas pun langsung melakukan pemeriksaan identifikasi. Aksi pencurian ini dilakukan pelaku dengan mencongkel kunci pintu kantor tata usaha. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku terlihat melakukan aksi seorang diri pada pukul 1 dini hari saat penjaga keamanan sekolah sedang terlelap tidur. Uang koperasi simpanan hari raya sebanyak 60 juta rupiah raib digondol pelaku. Tidak hanya itu, pelaku juga menggondol beberapa laptop yang tersimpan di lemari ruang tata usaha. Ini ruangan tata usaha itu yang kehilangan di meja saya.
terus di mejanya koordinator tata usaha temannya Tuhan, hanya itu, tapi semuanya diacak-acak semua. Dan juga ada beberapa laptop di lemari juga tidak diambil. Meski terjadi aksi pencurian, namun aktivitas belajar mengajar di SMPN 2 Purwokerto tetap berjalan. Sementara itu, aksi pencurian kini dalam penanganan aparat kepolisian. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Ribuan masyarakat Maluku Utara di kota Ternate mengantar jenazah almarhum Abdul Ghani Kasuba, mantan gubernur Maluku Utara. Tangis dan duka mendalam mengiringi kepergian Abdul Ghani Kasuba ke kampung halamannya di Desa Bibinoy untuk dimakamkan. Ribuan masyarakat Ternate memadati pelabuhan Residen untuk mengantarkan jenazah mantan gubernur Maluku Utara 2 periode ini ke kampung halamannya di Desa Bibinoy, Kabupaten Halmahera Selatan. Masyarakat tidak kuasa menahan kesedihan dan tangis melepas kepergian jenazah almarhum yang dibawa keluarga menggunakan kapal cepat. Mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba meninggal dunia pada Jumat 14 Maret 2025 di Rumah Sakit Umum Daerah Casan Bosolrie, Ternate. Abdul Ghani Kasuba meninggal pada pukul 20 waktu Indonesia Timur Jumat malam setelah menjalani perawatan intensif selama 3 minggu akibat berbagai komplikasi penyakit. Keluarga, kerabat, hingga sejumlah pejabat Pemprov Maluku Utara hadir di rumah sakit untuk melayat. Abdul Ghani Kasuba sendiri merupakan terpidana korupsi, suap, dan gratifikasi yang mendapatkan vonis 8 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Ternate pada 26 September 2024. Rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Desa Bibinoy, Kabupaten Halmahera Selatan. 20 kurang lebih jam 20.00 waktu Indonesia Timur, beliau berpulang ke rahmatullah di ruang ICU pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Bosori, Ternate. Sejak dipindahkan dari pavilion ke sini sudah kurang lebih 3 minggu, dan itu dinyatakan karena kondisinya kritis, sehingga sejak 3 minggu lalu sudah dipindahkan ke ruang ICU di lantai 4 RSUD Ternate ini. Beberapa rencana mau dimakamkan di mana? Oh iya, setelah kami berdiskusi dengan pihak keluarga, almarhum rencana besok pagi kurang lebih jam 8 hingga jam 9 akan diberangkatkan ke Desa Bibinoy, Halmahera Selatan, sebagaimana pesan almarhum bahwa beliau dimakamkan di Desa Bibinoy, Kabupaten Halmahera Selatan, dan itu dilaksanakan ba'da duhur. Setelah sholat duhur dilanjutkan dengan sholat bait dan langsung dimakamkan. Puluhan murid salah satu taman kanak-kanak di Aceh memanfaatkan bulan Ramadan untuk menebar kebaikan. Salah satunya itu dengan berbagi takjil berbuka bagi pengendara yang melintas. Mengenakan seragam polisi bak palantas sungguhan, puluhan murid-murid Taman Kanak-kanak Kemalang Bayangkari Polda Aceh turun ke jalan. Para polantas cilik ini bukan ingin menilang pengendara, melainkan untuk bagi-bagi takjil kepada pengendara yang melintas. Aksi para polantas cilik berbagi takjil di jalanan ini pun tampak menggemaskan. Aksi sosial para siswa TK ini sebagai upaya memupuk rasa sosial dan saling berbagi dengan sesama, sekaligus upaya pengenalan tertib berlalu lintas di jalan raya. Jadi mengajarkan polantas kecil berbagi takjil. Jadi kita di pihak lalu lintas, di Lantas Polda Aceh mengamankan jalannya anak-anak membagi takjil sehingga arus lalu lintas tetap lancar. Mungkin ke depan kita berharap anak-anak ini akan tumbuh lebih disiplin dalam berlalu lintas. Demikian. Alhamdulillah hari ini kami melaksanakan kegiatan berbagi takjil dengan masyarakat. Nah, jumlah takjilnya itu sebanyak 150 porsi. Kemudian uang dari mana kita dapatkan itu adalah hasil dari sedekah anak-anak dan ibu-ibu setiap hari Jumat di sekolah. Kita kumpulkan dan kita puncak kegiatannya pada hari ini.
Diharapkan kegiatan para polantas cilik ini menjadi motivasi untuk berbagi kepada sesama di bulan Ramadan. Dari Kota Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Buka puasa terpanjang 2,7 km digelar di Kota Solo, Jawa Tengah. Buka puasa ini memecahkan rekor muri yang didukung oleh Kedubes Arab Saudi. Inilah persiapan buka puasa terpanjang yang digelar di kawasan Manahan, Solo. Buka puasa ini terbuka bagi seluruh warga Kota Solo dan sekitarnya yang ingin melakukan buka bersama. Acara buka puasa bersama yang didukung oleh Kedutaan Besar Arab Saudi ini nantinya akan dilanjutkan dengan sholat maghrib bersama. Dalam kegiatan buka bersama terpanjang ini disediakan 15.000 porsi makanan dengan total biaya 1 miliar rupiah. Pemerintah Kota Solo pun menyediakan fasilitas seperti toilet portable dan tempat untuk berwudu. Komplek Manahan, kawasan Manahan, di sana terbuka untuk umum seluruh warga dan mungkin ada setelah buka ada jamaah ya Pak, jamaah jadi bisa membawa alat sholat sajadah masing-masing. Kami dari pemerintah kota menyiapkan fasilitas karena ada permohonan penggunaan ya kita fasilitasi. Kita siapkan toilet portable, kita siapkan untuk wudu dan ya kami siapkan bagi siapapun yang membuat acara dan hari ini. Kegiatan buka puasa bersama terpanjang ini memecahkan rekor muri dan diharapkan kegiatan ini akan menjalin hubungan baik pemerintah Arab Saudi dengan pemerintah Kota Solo. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Menjalani ibadah puasa selama Ramadan bagi WNI di luar negeri pasti punya tantangan tersendiri. Namun bagi WNI di kota Hamburg, Jerman, suasana Ramadan terasa hangat dengan acara buka puasa bersama yang dihadiri ratusan WNI di Jerman. Apabila ada kekurangan, apabila ada salah kata dari saya. Untuk menghadirkan nuansa Ramadan layaknya di tanah air, KJRI Hamburg mengadakan kegiatan buka puasa bersama dan sholat tarawih berjemaah bagi masyarakat Muslim Indonesia di Jerman Sabtu lalu. Sekitar 250 orang menghadiri acara buka puasa bersama ini. Uniknya, meski ini merupakan acara dengan nuansa Islami, namun kegiatan ini terbuka bagi siapa saja yang ingin bersilaturahmi. Tak hanya itu, dalam rangka memperingati acara International Women's Day, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Jerman juga menggelar talk show di KJRI. Nah kebetulan bisa dibilang hari ini tuh padat banget buat aku karena dari pagi udah ada di sini. Kita tuh hari ini ada acara Women's Day, talk show-nya Women's Day dari PPIJ dan kebetulan juga aku jadi MC-nya. Terus dilanjut buka puasa bareng dari KJRI dan di sana tuh ada kayak tilawah bareng, terus sholat tarawih bareng dan buka puasa bareng juga. Orang-orang Indonesianya kita sering mengadakan open house untuk berbuka bersama. Jadi kalau kangen sama masakan Indonesia kita masak bareng, terus takjil juga banyak. Jadi kayak menurut aku ya dari sana kita bisa lebih merasakan vibes Ramadannya aja. Ramadan di Jerman tahun ini terasa lebih mudah dari tahun-tahun sebelumnya karena jatuh pada bulan Maret di mana durasi siang hari lebih pendek dibandingkan bulan di pertengahan tahun. Pemirsa, Ramadan selalu menjadi momen istimewa tak terkecuali bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di Madrid. Melalui Ramadan, WNI di Madrid mempererat tali silaturahmi dan memperdalam nilai agama dengan sejumlah kegiatan. Ramadan selalu menjadi momen istimewa, tidak terkecuali bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di Madrid, Spanyol. Di tengah hiruk-pikuk ibu kota Spanyol, Kedutaan Besar Republik Indonesia Madrid hadir sebagai tempat untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperdalam nilai-nilai agama. Untuk Ramadan tahun ini, KBRI Madrid menggelar tausiah saat buka puasa bersama masyarakat Indonesia setiap Sabtu malam.
Tausiah ini juga dilakukan secara daring, memungkinkan lebih banyak WNI di berbagai penjuru Spanyol untuk berpartisipasi. Dengan pendekatan yang interaktif dan penuh kehangatan, sesi ini menjadi wadah bagi masyarakat Indonesia untuk terus terhubung meskipun terpisah jarak. Tidak hanya untuk orang dewasa, KBRI Madrid juga menjadi tempat belajar bagi anak-anak. Sejumlah pengelola kegiatan Ramadan di KBRI Madrid memimpin pengajaran membaca Al-Quran mulai dari tingkat dasar seperti Iqra, Juz Amma, hingga Al-Quran lanjutan. Di Spanyol susah untuk mendapatkan pembelajaran Al-Quran, tapi di momen suci Ramadan ini, alhamdulillah KBRI melaksanakan kegiatan tersebut, dan mudah-mudahan nanti kalau selesai Ramadan, kegiatan pembelajaran Al-Quran buat anak-anak ini terus dilanjutkan ya. Jadi supaya anak-anak dapat mempelajari Al-Quran, dapat membaca Al-Quran dengan baik walaupun di luar Indonesia ya. Ramadan di Eropa, khususnya di Spanyol, memang terasa sangat berbeda. Namun di KBRI Madrid, WNI di Spanyol menemukan kembali kehangatan suasana Ramadan di Indonesia. Suasananya sangat menyenangkan, sangat ramai dengan orang-orang Indonesia tentu saja. Terus makanannya juga oke, sangat mengingatkan saya gimana situasi keadaan ketika saya puasa di Indonesia. Jadi KBRI mengadakan buka puasa bersama ini sangat mengobati kerinduan saya sama suasana Ramadan di Indonesia dengan menu-menu Indonesia yang enak-enak banget dan juga dengan kebersamaan bareng-bareng sholat taraweh ini. Suasana kebersamaan yang hangat menyelimuti seluruh jemaah menciptakan rasa persaudaraan yang erat di tengah masyarakat Indonesia di Madrid. Ramadan di KBRI Madrid tidak hanya menjadi waktu untuk ibadah, tetapi juga momen untuk merayakan budaya dan mempererat persaudaraan. Pemirsa, di bulan suci Ramadan, MNC Peduli mendukung penuh seluruh kegiatan keagamaan di Masjid Bimantara di Kebon Siri, Jakarta Pusat. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat dan ketakwaan bagi umat muslim dalam menjalankan ibadah puasa. Di bulan Ramadan, aktivitas keagamaan kembali menghiasi Masjid Bimantara yang berada di Kebon Siri, Jakarta Pusat. Masyarakat dan karyawan perkantoran sekitar meramaikan masjid dengan mengikuti salat berjamaah, tausiah agama, kajian zuhur, buka puasa hingga tarawih bersama. Masya Allah, tabarakallah. Untuk di Bimantara luar biasa, saya katakan luar biasa. Itu masjid seada-adanya, masjid ya, sedemikian luas, bagian dalam khususnya penuh, bahkan bisa dilihat nanti di berbagai tayangan, nggak ada yang bergerak. Subhanallah, padat. Jamaah itu antusias untuk mengikuti kegiatan yang ada, juga termasuk berbuka puasa di sini. Mungkin ini salah satu alasan karena kalau pulang karena macet gitu ya, dia bisa buka di sini, sholat maghrib di sini, walaupun mungkin jauh dari keluarga. Tapi itu cukup mewakili lah, saya lihat itu antusiasme luar biasa. Kegiatan keagamaan atau religi Ramadan di Masjid Bimantara, Jakarta Pusat mendapat dukungan dari MNC Peduli. Bagus sih untuk kayak kita sebagai karyawan, jadi nggak harus berburu takjil DP-DP sama yang lain di tempat berburu takjil gitu. Jadi kayak bermanfaat sih bagi kita gitu. Bantuan ini diharapkan dapat menunjang kegiatan keagamaan selama bulan Ramadan demi kemakmuran masjid. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Sadu Santo Budi, iNews melaporkan. Dua kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Cianjur Cipanas dalam waktu berdekatan. Akibat supir mengantuk, tabrakan beruntun terjadi yang melibatkan 2 truk, 1 bus, dan 3 sepeda motor. Sebelumnya, karena hilang kendali, sebuah truk bermuatan kelapa menghantam pagar pembatas tanah hingga akibatkan supir truk tewas. Tim SAR gabungan mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan di Jalan Raya Puncak Cianjur, Desa Ciberem, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. 2 unit truk, 1 unit bis, dan 3 unit sepeda motor terlibat tabrakan beruntun. Kecelakaan diduga karena supir truk mengantuk. Akibat kejadian ini, 5 orang mengalami luka ringan dan seluruh korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur.
Sebelumnya karena supir hilang kendali, sebuah truk bermuatan kelapa menabrak pagar pembatas tanah. Truk hilang kendali ketika melewati jalur menikung dan menurun. Akibatnya, supir truk meninggal di lokasi karena terjepit badan truk. Dua kecelakaan ini mengakibatkan arus lalu lintas dari kedua arah sempat macet panjang. Truk yang pengangkut kelapa melaju dari arah Bogor menuju Cianjur, tepatnya di Kampung Ciberem, Desa Ciberem, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Truk tersebut diduga sopir mengantuk dan tidak bisa mengendalikan. Untuk truk menabrak ke kiri ke arah penahan tanah, kemudian untuk sopir meninggal dunia. Jelang arus mudik Lebaran 2025, petugas gabungan mulai menggelar uji kelaikan kendaraan atau dikenal dengan uji KIR baik di Jakarta maupun di daerah. Tak hanya itu, dilakukan juga tes urin untuk memastikan keamanan para penumpang. Petugas gabungan pemeriksa satu persatu bus di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Jumat sore. Pemeriksaan dilakukan dari ruang kemudi supir, pengecekan sabuk pengaman, fungsi rem, lampu, ketebalan ban, dan kelengkapan surat kendaraan. Selain itu, bus juga diperiksa apakah dilengkapi dengan alat pemecah kaca. Dalam proses ini, sedikitnya ada 4 unit bus yang ditemukan dalam kondisi tidak baik. Hal serupa juga dilakukan petugas gabungan di PO Bus Sahabat Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Petugas memeriksa kelengkapan fisik serta administrasi kendaraan, mulai dari pemeriksaan fungsi rem, lampu, klakson, hingga jumlah kursi dalam bus. Tes urin juga dilakukan pada sopir bus yang akan bertugas di masa mudik Lebaran 2025. Kami datang di PO Sahabat di Kabupaten Bandung ini, yang pertama tujuannya untuk mengecek kesiapan kendaraan yang akan digunakan untuk mudik nanti di Lebaran tahun ini. Kemudian yang kedua, mengecek juga kesiapan personil, maksudnya pengemudinya, yaitu kita mengecek kesehatannya, juga melakukan cek urin, serta kita memberikan masukan-masukan terhadap para pengemudi dan pengelola untuk bagaimana bisa menyelenggarakan mudik ini secara aman dan nyaman. Pemeriksaan kondisi fisik, kelengkapan administrasi, juga tes urin untuk sopir bus ini dilakukan untuk memastikan mudik Lebaran 2025 berlangsung aman dan nyaman. Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Perhubungan bersama instansi terkait menggelar rapat koordinasi terkait kesiapan arus mudik dan arus balik Lebaran 2025. Rapat digelar di kantor Kementerian Perhubungan Jakarta. Menteri Perhubungan Dudi Parwagandi memimpin rapat koordinasi kesiapan arus mudik dan arus balik Lebaran. Rapat ini membahas tentang antisipasi lonjakan pemudik, mitigasi bencana selama mudik, serta potensi kecelakaan selama mudik berlangsung. Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Kepala BMKG, perwakilan Basarnas, Kakor Lantas Polri, dan Jasa Marga. Kita dapat hadir dalam acara rapat. Posko Lebaran yang akan mulai berlangsung tanggal 21 Maret di ruangan ini. Kita bisa bersama-sama memanfaatkan informasi yang ada di Pusitras sebagai bahan koordinasi buat kita semua, bahwa pada tahun ini jumlah pemudik yang akan melakukan perjalanan ada sebesar 52% atau sebesar 146,48 juta, dengan tujuan sebagian besar adalah untuk merayakan Idul Fitri atau sebesar 62,6%. Pilihan utama untuk responden untuk memilih moda angkutan selama liburan adalah mobil pribadi sebesar 23%, bus sebesar 16,9%, kemudian dilanjut kereta api 16,1%, pesawat 13,5%, dan sepeda motor sebesar 8,7%.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stasiun pengisian kendaraan listrik umum di Pelabuhan Merak Cilegon, Banten siap digunakan. Bahlil mengapresiasi kesiapan pasokan listrik dan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik PLN demi menyambut masa mudik Lebaran. Tiba di dermaga eksekutif Pelabuhan Penyeberangan Merak, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia langsung meninjau ke stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) yang berada di area dermaga eksekutif pelabuhan. Pengecekan stasiun pengisian kendaraan listrik umum ini untuk mengetahui dan memastikan keberadaan SPKLU berfungsi melayani angkutan lebaran pada arus mudik, khususnya pengguna jasa penyeberangan yang mengendarai kendaraan listrik. PLN telah menyiapkan 5 kali lipat untuk kebutuhan mobil listrik yang digunakan para pemudik yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak. Penyediaan SPKLU dilakukan karena banyak masyarakat yang sudah menggunakan kendaraan listrik. PLN menyiapkan 5 kali lipat dibandingkan dengan tahun kemarin. Kenapa? Karena masyarakat sekarang sudah banyak yang membeli mobil listrik. Ada yang 5 kali lipat dan ada yang 1,5 kali lipat. Dan rata-rata itu per 20 km itu sudah ada SPKLU-nya. Dan PLN sudah menyiapkan fasilitas teknologi dengan mempergunakan handphone online untuk memintai informasi ketika ada terjadi kendala di lapangan. Termasuk ketika bahan bakarnya atau casnya udah habis tengah jalan, nanti ada mobil yang datang untuk membantu mereka. Keberadaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum di Pelabuhan Penyeberangan Merak ini juga untuk memudahkan para pemudik yang mengendarai kendaraan listrik di tengah perjalanan kehabisan energi dan dapat mengisi di SPKLU Pelabuhan Merak. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu tradisi di Hari Raya Idul Fitri adalah menukarkan uang baru untuk dibagikan ke kerabat dan juga sanak keluarga. Di Kulon Progo, Yogyakarta, warga mulai mendatangi tempat penukaran uang dan mereka menukarkan uang lama mereka dengan uang baru dengan beragam pecahan. Puluhan warga rela antri hingga 2 jam untuk menukar uang laba ke uang baru di Masjid Agung Wates Kulon Progo, Yogyakarta. Mendekati Hari Raya Idul Fitri, Bank Indonesia menerjunkan armadanya di beberapa titik untuk melayani masyarakat akan kebutuhan penukaran uang baru. Berbagai jumlah nominal dan pecahan uang baru bisa ditukarkan di tempat yang disiapkan oleh Bank Indonesia. Warga harus mendaftar secara daring karena kuota yang terbatas. Uang baru ini sudah menjadi tradisi pada momen Hari Raya Idul Fitri untuk dibagikan ke kerabat dan sanak keluarga. Kami memang suka berbagi juga, jadi kalau mengasihi seseorang itu momen Lebaran itu anak yang dikasih kalau dengan uang yang baru rasanya senang. Ya sih, kepuasan tersendiri sih, soalnya kan dari dulu emang ciri khasnya budayanya kan kayak dari zaman dulu kan emang uangnya harus baru, apalagi kan kalau buat uang saku anak-anak ya kalau main ke rumah tuh sukanya tuh uang yang baru, kalau uang yang lama tuh kayak agak kurang gitu rasanya, bukan lebaran gitu, sukanya harus baru. Untuk penukaran uang baru ini dibatasi maksimal Rp4.300.000 dengan pecahan Rp50.000 30 lembar, pecahan Rp20.000 25 lembar. Pecahan Rp10.000 100 lembar, pecahan Rp5.000 200 lembar, pecahan Rp2.000 100 lembar, dan pecahan Rp1.000 dengan jumlah 100 lembar. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan.